Halo Sobat Cilik semuanya, masih dengan saya Mas Yap. Hari ini saya ada di dalam Pasinaonan, yang artinya adalah rumah untuk belajar. Nah, kita akan ngobrol dengan beliau yang punya rumah ini. Kita akan ngobrol banyak. Pastikan teman-teman Cilik semua atau Sobat Cilik semua jangan kemana-mana, karena kita akan mengulas banyak banget terkait dengan rumah Pasinaonan atau rumah untuk belajar bahasa Indonesia itu. Oke, gitu Sobat Cilik semuanya, jangan kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, selamat pagi. Pagi, Mas. Wah, mau ngapain nih di sini nih? Dibaca buku ya? Lagi baca buku. Seneng nggak baca buku di sini? Senang. Seneng baca apa aja ini? Baca apa? Baca apa ini? Belajar adab tidur. Terus belajar apa lagi di sini? Lamoelu ada. Oh, Ensiklopedia. konten kata bijak Islami. Wah, banyak banget ya. Sering kesini adik-adik? Sering. Oke, seneng nggak di sini? Seneng ya. Oke. Oh Mas, Halo. udah lama berdiri di sini Mas? Udah, Mas. Kita dari 2019. 2019. Wah, keren banget ya. Boleh Mas untuk ngobrol sebentar kita terkait dengan kegiatan di sini boleh? Boleh? Boleh sekali. Ayo mari. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar, penuh banyak besar. Jalan panjang, penuh harmoni. Surik, cerita unik lokal. Inspirasi kita. Halo Sobat Cilik semua, episode kali ini spesial banget. Kenapa spesial? Karena kita tidak menggunakan mobil Alphard seperti biasanya, tapi kita menggunakan mobil Pajero. Kenapa sih? Karena yang akan kita datangin ini, itu medannya berbukit-bukit. Jadi kita akan lebih proper dan akan lebih enak kalau menggunakan Pajero, gitu ya. Jadi tetap tonton ya, kita menggunakan dua armada, yaitu Alphard dan Pajero. Oke. Halo Sobat Cilik semuanya, hari ini kita akan ngobrol dengan owner atau yang punya rumah Pasinaon. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, kita akan tanya latar belakangnya seperti apa dan banyak hal. Dan pastikan Sobat Cilik semua jangan kemana-mana, karena pasti ceritanya akan unik dan akan seru banget gitu. Oke, halo Mas. Halo, Mas. Namanya siapa Mas? Namaku Dia Restu Putra, biasa dipanggil Restu. Oh Restu. Kita ngobrol-ngobrol soal rumah Dalam Pasinaon. Dalam Pasinaon. Oke, Ya. dalam Pasinaon. Nah, awal mulanya kenapa Mas kok ada ide untuk membuat sebuah rumah yang digunakan untuk tempat untuk belajar seperti tadi? Ya. Kalau tentu ditanyain tentang awal mula itu cukup panjang ya. Cukup Mas. panjang. Singkat aja gitu. Singkat ya. Iya, gimana? Sejak tahun dulu sih Mas, awal banget saya kan masuk kuliah itu 2018. Jadi kita tuh, saya dan teman-teman terutama punya suatu keresahan terkait anak-anak. Jadi kami tuh merasa bahwa dulu di tahun itu ada banyak permasalahan-permasalahan terkait anak. Kita tahu ya teman-teman semuanya, ada kayak sekarang tuh yang gawai ya Mas, terkait gawai, gadget itu kan kelihatannya desa itu biasa gitu ya. Tapi ternyata di desa pun anak-anak sudah banyak bermain HP secara berlebihan. Tidak ada kemudian orang tua itu memberikan pengawasan secara kontinu, lalu kemudian anak-anak juga banyak sekarang itu yang baru ngetren kan ada bullying juga ya Mas. Iya, betul sekali, di Bullying sekolah dan di sebagainya. sekolah dan lain sebagainya itu. Dan banyak ada juga sekarang itu anak-anak Mas. Jadi tahun 2013 saya juga menemukan bahwa anak-anak itu ternyata kalau sekarang itu yang bekennya ada yang main judol itu ini ya orang dewasa ya. Iya. Ternyata aku pernah nemuin anak SD tuh udah ada yang nyoba-nyoba main slot Mas. Oh. Itu kan jadi hal yang sangat menyedihkan gitu ya buat kita semuanya. Lalu 2019 aku dan teman-temanku SMA dan beberapa teman kuliah juga Mas, kita menginisiasi kegiatan apa ya yang kemudian bisa kita berikan sumbangsih ke mereka. Jadinya lah sebenarnya awalnya komunitas dulu Mas, dalam Pasinaon, lalu kemudian kita punya
inisiasi untuk bentuk taman bacaan masyarakat yang di situ nggak cuma ada kegiatan, tapi juga kita menyediakan akses bacaan terkait buku dan juga kegiatan-kegiatan positif untuk anak-anak. Tapi sebenarnya nggak cuma anak-anak sih Mas, kita juga ada kegiatan untuk remaja, untuk orang tua juga seperti itu Mas. Berarti awal mulanya karena komunitas ya, tergerak karena anak-anak ini biar nggak hanya lari ke gadget, akhirnya dibuat dalam Pasinaon tadi ya. Oke, berarti komunitasnya berarti itu tidak hanya Mas sendiri ya, di buku tadi memang dikumpulkan banyak dari banyak teman-teman ya. Jadi untuk buku sendiri awalnya itu kita cuma punya 5 Mas. 5 buku. 5 itu yang tipis-tipis itu buku bacaan itu loh. Kita dulu belinya di toko buku Sriwedari, tahu yang samping Sriwedari itu kan banyak buku-buku bekas gitu ya. Kita juga coba untuk cari buku di luar sana, kita cari buku-buku di kampus, kita nembusin perpustakaan UNS, perpustakaan UAD, semua kampus kita coba. Lalu juga kita kayak ini Mas, ada bantuan dari Perpustakaan Nasional. Kita dapat 1000 buku anak sama rak buku. Kita juga dapat pendanaan. Ya kita ubet lah Mas, namanya komunitas kan kalau nggak menghidupi dirinya sendiri nanti nggak akan jalan. Oh gitu. Oke, tadi kita ngobrol banyak terkait dengan buku ya. Nah sebenarnya kalau jurusan kuliah Mas Restu sendiri itu apa emang di bagian yang ke arah terkait buku gitu atau gimana Mas? Nggak ada Mas. Nggak ada hubungannya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi kalau zaman anak sekarang tuh anomali gitu ya. Oh iya betul, anomali. Agak-agak beda gitu. Kalau aku tuh S1-nya dulu sastra Jawa Mas. Sastra Jawa? Sastra Jawa. Fokusnya tuh di penelitian naskah-naskah Jawa. Kalau teman-teman tahu, itu ada, kalau zaman dulu kan belum ada tulisan Latin ya teman-teman. Semua nenek moyang kita, mbah-mbah kita tuh dulu masih pakai aksara Jawa. Nah saya tuh fokusnya di penelitian aksara Jawa. Naskah-naskah. Kalau sekarang mungkin orang bilang kitab-kitab gitu lah ya. Kitab-kitab gitu, terus kitab kuno gitu kan biasanya. Ya, Mas, masih aksara itu aku bacain Mas. Aku bacain, terus aku alih bahasa, ditranslatekan bahasa Indonesia, lalu kemudian itu tuh isinya tentang apa kita teliti, kita kaji kayak gitu. Terus alhamdulillah tahun kemarin Mas, aku lanjut S2 Mas. Ambil jurusan? Ambil jurusan pedagogi atau ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan. Di Ponorogo. Di Ponorogo. Oke, berarti walaupun nggak ada jurusannya tapi karena tergerak pengen pengen berkarya juga ya buat anak-anak. Kalau anak-anak yang di tempat tadi itu kan saya lihat kan ya rata-rata masih anak-anak sekolah ya. Kalau yang dibutuhkan anak sekolah tuh buku bacaan seperti apa Mas? Kalau yang sekarang ini. Karena kalau kita lihat kan anak sekolah juga sudah pegang handphone ya, dia bisa langsung akses Google, bisa langsung AI dan lain sebagainya. Kalau menurut Mas Restu gimana? Nah ini juga sebenarnya masalah kita bersama Mas. Kalau kita bilang bahwa sebenarnya di luar sana tuh kan kalau ngomongin literasi pasti kita bilangnya literasi Indonesia itu rendah dan lain sebagainya. Dan tentu selalu yang dituntut untuk suka membaca, untuk suka belajar itu selalu anak-anak ya Mas. Betul. Cuman sebenarnya itu salah menurut saya. Karena harus ada 3 elemen yang kemudian itu saling support Mas. Harus yang pertama sekolah tuh pasti ya udah ya Mas. Mereka tuh sampai SMA tuh sekolah terus. Dari situ mesti ada tuntutan untuk baca, belajar dan sebagainya. Nah yang kedua itu rumah. Rumah tuh PR-nya gimana, apakah kemudian rumah itu sudah jadi tempat yang ideal untuk mereka selalu mengembangkan dirinya baca. Orang tua tuh ngasih contoh nggak sih sebenarnya buat anak-anak. Jadi nggak boleh cuma nuntut doang, cuman kita yang sebagai orang dewasa nggak ngasih contoh. Terus terakhir masyarakat ini Mas, masyarakatnya juga di PR karena selama ini mohon maaf ya, mungkin Mas juga tahu kalau di masyarakat tuh jarang yang ngasih contoh nggak sih Mas? Kayak pendampingan belajar tuh kan ideal, yang stigmanya tuh sekolah toh, padahal tuh masyarakat tuh juga salah satu elemen yang penting, karena kalau mereka habis sekolah itu nanti kembali kemana toh? Ke masyarakat, Mas. Betul. Sekolah, pulang sekolah paling jam 1-2. Nanti habis itu mereka main ke masyarakat, main HP sama teman-teman, nanti ketemu teman-teman yang suka ngapunten misalnya minum-minum, mereka kan akan ikut-ikutan Mas. Kalau ada kegiatan positif seperti yang kami lakukan, nah itu kita berusaha sebenarnya nggak yang muluk-muluk pengen menyelesaikan semua masalah gitu, nggak Mas. Cuman kita kan mengurangi hal-hal yang negatif yang bisa terjadi gitu. Kalau tantangan Mas, kalau kita mau mengubah itu kan salah satu kultur ya, kultur dari anak-anak sekarang yang sering nge-game, yang sering misalnya scroll TikTok lama banget dan lain sebagainya. Maksudnya ukurannya nggak dibatasi sama orang tuanya. Kalau tantangannya sendiri ketika bikin rumah Gria dalam Pasinaon tadi apa Mas tantangan yang dihadapinya?
Kalau tantangan selama ini, jadi kita sudah 6 tahun nih Mas. Kita baru 1 Agustus kemarin 6 tahun. Wih, sudah berulang tahun ya. Iya, benar. Jadi tantangan itu yang paling berat menurutku adalah kalau dari kami dulu ya Mas, maksudnya pelakunya. Itu tuh lebih ke konsisten. Karena kalau kita bikin gerakan, kita punya keresahan, kita punya kepedulian, itu yang memang harus kita kuatkan terus adalah konsisten. Karena betul. Kita tahu ya Mas, hidup itu kan naik turun, kadang mood juga ya Mas, terutama mood. Kadang kalau pas lagi capek-capeknya, misal lagi sibuk Agustus, kadang kan banyak kegiatan. Kadang sampai lupa, aduh, yang taman bacanya nggak kecentok, misalnya gitu-gitu. Jadi kita harus benar-benar punya prioritas banget ke anak-anak, karena ya itu tadi, kita keresahannya itu anak-anak selama ini jarang ada pendampingan secara lebih di masyarakat. Dan juga untuk tantangan lain, nah ini Mas, tantangan juga menurut aku lebih ke orang tua ya. Orang tua. Walaupun alhamdulillah kalau di kami itu kan ada, kita bikinkan grup Mas, siapa yang anaknya pengen ikut kegiatan, kita tinggal ngabarin kayak tadi. Ngabarin di grup gitu ya. Misalkan anak-anak mau belajar, monggo kita ada kegiatan ini, ibu-ibu, adik-adik, entah nanti siapa ya yang jadi sasarannya bisa ikut, nanti mereka ikut gitu. Sebenarnya mereka support kok orang tuanya, cuman takut saya tuh di rumah itu dikasih hal yang sama apa enggak gitu. Takutnya ketika sudah diajarin yang baik di tempatnya Mas Restu, kemudian sampai rumah yus dijarke wae dolanan HP meneh, aduh. Sama aja gitu ya. Sama aja Mas, apalagi TikTok ya. Sekarang luar biasa, anak-anak itu udah pintar apa Mas? Velocity. Velocity ya. Aduh. Dan semua apa sih? Roblox, apalagi ya, banyak ya. FF, Mobile Legends. Mereka tuh ngomonginnya tentang itu terus. Padahal banyak cerita-cerita yang bisa harusnya mereka pelajari, bukan hanya ke arah itu betul, gitu Mas, ya. ada banyak hal. Bener sih, karena aku pernah lihat juga ada yang viral itu, kalau dulu ya anak-anak itu kan belajar dan sebagainya. Kemarin malah ada anak bikin konten joget-joget dan lain sebagainya. Ya nggak salah sih sebenarnya. Iya nggak salah. Cuman jangan sampai itu menjadi yang prioritas yang pertama gitu, dibandingkan dengan studinya atau belajarnya dia gitu ya. Karena kan banyak yang viral yang jenengan sampaikan, ada yang joget-joget di sekolah terus kan dihujat ya Mas. Masa aku juga kasihan sama anak-anaknya kayak gitu loh. Maksudnya kita jadi orang dewasa juga harus mendampingi mereka. Jangan cuma nuntut. Please jangan cuma nuntut adik-adik kita. Mereka tuh memang belum bisa melihat mana yang baik banget buat mereka, mana yang buruk. Kita sebenarnya PR-nya tuh ada di orang dewasa. Kalau untuk anggotanya sendiri Mas, jadi misalnya anggota yang datang itu apakah bebas untuk umum atau hanya yang sudah terdaftar saja? Kayak misalnya di perpustakaan itu kan yang bisa minjem hanya yang sudah terdaftar gitu. Kalau di tempatnya Mas itu gimana? Kalau di kami, karena kita itu perpustakaan bukan perpustakaan sekolah ya Mas. Kalau sekolah itu biasanya saklek memang, harus ada kartunya, harus ada keanggotaan dan lain sebagainya, harus jamnya segini. Kita enggak, karena kita kan perpustakaan masyarakat. Yang saya sampaikan tadi, kita tuh taman bacaan masyarakat yang memang fokusnya mengisi pembelajaran masyarakat di jam-jam yang di luar sekolah. Makanya kita nggak pernah membatasi bahwa siapa aja bisa minjem. Anak-anak juga ada yang minjem, biasanya remaja yang mau baca novel, ayo undang jiku, wes gak apa-apa. Kita nggak nuntut kamu harus seminggu selesai gitu ya. Biasanya seminggu selesai, terus kalau enggak didenda Mas. Enggak, kita tuh ada orang minjem tuh udah luar biasa banget. Ada yang mau baca, orang tua mau ini tuh udah best banget lah Mas. Soal pinjem-meminjem ada nggak sih, misalnya kan kalau yang dulu terjadi ya ketika kita pinjam di perpustakaan terus lupa kembalikan gitu. Kalau di tempatnya Mas Restu gimana? Ada juga yang model gitu nggak? Minjem, dibaca sebentar, kemudian ditaruh mana terus nggak tahu, lupa gitu. Setelah tahu sudah dibuat buntel apa gitu. Aduh, parah itu. Pernah ada kejadian kayak gitu atau memang gimana caranya ngatur manajemennya gitu? Kalau masalah seperti itu kayak masalah sejuta umat ya Mas. Tetap ada, cuman kalau untuk anak-anak, karena mereka selalu, saya bilang, maksudnya didampingi sama orang tua minjemnya biasanya, itu insya Allah selalu balik. Ya mungkin kadang yang teman-teman remaja kali ya, yang mungkin kuliah, kadang itu mereka butuhnya lebih dari 1 bulan gitu Mas. Kan kadang buat studi ada yang skripsi, di situ nemu tentang teori pendidikan dan sebagainya. Ya wis silence, tapi kok akhirnya harus dibalikin loh gitu loh. Walaupun waktunya lama, tapi alhamdulillah mereka pada kembaliin. Oh gitu, oke. Berarti cuma masalah waktu aja bisa dikembalikan gitu ya. Lama banget.
Kalau kita lihat kan pasti kita juga pengen lihat output ya Mas ya. Iya, Output. Jadi betul. misalnya dari kegiatan yang sudah dihasilkan tadi pengen kelihatan. Kalau dari Mas Iya. sendiri ketika sudah melakukan kegiatan ini secara rutin, ada dampaknya nggak sih? Atau Mas lihat secara langsung nggak sih dampaknya buat siswa-siswa atau adik-adik Iya. yang ngikut di tempatnya Mas tadi? Iya betul. Tentu kalau sebenarnya terkait dunia pendidikan atau pendidikan di masyarakat itu tentu sebenarnya nggak ujuk-ujuk ya Mas. Iya, Sebenarnya kalau betul. Ada prosesnya, memang prosesnya tuh panjang dan ini juga investasi buat anak-anak, buat keluarga. Jadi kalau mungkin yang bisa kita lihat itu seenggaknya menurut saya Mas, mereka tuh kegiatan positifnya lebih banyak. Iya. Lalu mereka tuh peningkatan keterampilan karena kita nggak cuma baca Mas, jadi kita tuh kayak ada pembelajaran terkait materi-materi sekolah. Kita juga kadang sering damping mereka. Kayak dulu zaman COVID, kita tuh tiap minggu ada ngadain kelas Mas, kelas buat belajar bareng kayak gitu. Jadi kan otomatis kalau COVID dulu itu kan bener-bener mereka zonk ya Mas. Iya. Belajarnya kan zonk. Orang tua juga terbatas. Iya. Mereka tuh nggak punya kemampuan untuk mengajari anak-anaknya mereka gitu. Karena kan kebanyakan di kami itu petani ya Mas, petani dan sebagainya. Lalu kita ada selain pendampingan belajar, kita ada keterampilan Mas. Kayak kemarin kita belajar tentang pembuatan ekoprint sama anak-anak. Setelah awalnya kan nggak tahu ya Mas, setelah itu tahu, nanti di rumah bisa bikin sendiri misalkan. Terus kita juga ada banyak keterampilan, pelatihan fotografi juga. Fotografi juga. Pakai handphone berarti fotonya atau gimana? Pakai kamera Mas. Pakai kamera sendiri. Kamera kayak gini sih. Kita kolaborasi sama kampus Mas. Alhamdulillah ada beberapa kampus yang kadang ngajak kolaborasi juga, pengabdian dosen. Terus ada hibah-hibah apa dari dosen tuh. Ya oke, kita kan seneng banget kalau kolaborasi Mas. Seneng banget. Betul. Karena nanti dampaknya ke masyarakat itu lebih luas. Iya. Oke, masalah yang tadi ada dalam Pasinaon ya. Ada juga kalau saya baca tuh Mas juga sempat nulis buku juga ya. Itu judulnya apa itu Mas? Alhamdulillah udah ada 3 buku Mas. 3 buku. Oke. Sejak kuliah itu yang pertama COVID. Nah, COVID kemarin saya bersyukurnya ternyata ada rasa syukur yang bisa saya lakukan masa itu. Walaupun COVID itu nggak bisa kemana-mana, bisa bikin buku Mas. 2 buku tuh lahir pas zaman COVID. Yang pertama karena mungkin nggak ada kegiatan akhirnya. Betul, akhirnya nulis pertama tuh buku puisi Mas. Buku puisi? Itu puisi antologi sama teman saya. Terus yang kedua buku novel. Ini novel tunggal, judulnya Surya. Yang puisi tadi Perempuan di Balik Jendela. Terus yang ketiga buku skripsi yang itu diterbitkan sama Perpustakaan Nasional. Gitu. Namanya Palabuhan Tuin Pada dan Dalam Sadranan Keraton Surakarta. Awal mulanya ketika kita ngomong tadi kan ada 3 buku ya. Buku yang pertama itu terkait dengan puisi, buku yang kedua terkait dengan skripsi, dan yang ketiga terkait dengan apa tadi? Novel. Nah, kenapa kok ini yang menjadi apa ya? Yang menjadi keresahan akhirnya nulis gitu. Kayak misalnya novel gitu. Karena kan orang memang ada komunitas orang yang suka baca novel dan lain sebagainya. Kenapa bikin novel gitu? Kenapa nggak bikin misalnya karena si jurusannya di bahasa Jawa ya? Kenapa nggak misalnya menceritakan terkait dengan perkembangan Jawa dan sebagainya gitu? Untuk terkait itu kenapa kok milih puisi, buku novel sama palabuhan tadi ya? Kalau yang puisi sebenarnya karena saya memang tertarik di sastra ya Mas. Sastra sebenarnya juga sastra Jawa, cuman pengen bikin buku sastra Jawa, entah itu guritan atau novel Jawa, tapi belum kesampaian Mas. Yang kesampaian yang pakai bahasa Indonesia dulu. Lebih simpel karena bahasa Jawa memang ternyata tantangannya lebih kuat ya teman-teman. Terus novel. Saya aja baca bahasa Jawa pusing Mas. Lagi. Maksud saya walaupun saya sastra Jawa, cuman saya juga terbatas ya Mas. Terus kalau yang buku terakhir itu kan buku ini yang nyambung di sastra Jawa Mas. Jadi tadi kan aku udah sharing bahwa aku tuh kayak meneliti naskah Jawa nih. Itu dulu itu sebenarnya buku skripsiku yang kemudian tak ajukan untuk kayak ikut kompetisi Mas. Jadi itu kompetisi, tapi alhamdulillah lolos. Jadi dibukukan basicnya dari naskah Jawa yang aku teliti, aku temukan di perpustakaan digitalnya Leiden Belanda. Belanda aku cari-cari, aku baca, terus ternyata ada itu pelabuhan sama Sadranan. Keraton Surakarta itu kan pusat kebudayaan ya Mas. Nah itu tradisinya banyak banget. Yang di situ ada tadi ada labuan ke Parang, ada Pantai Selatan, terus ada labuan ke Gunung Lawu, Gunung Merapi, ada juga ke kalau di Tirtomoyo itu yang apa Mas itu? Kayangan.
Oh. Kayangan itu juga ada. Terus untuk sadranan itu biasanya kalau sebelum puasa itu loh Mas. Iya, nyadran yang ke nyadran makam ya. ke makam-makam. Oke. Itu kan leluhurnya keraton itu kan banyak banget. Kayak gitu. Oh, itu malah ada literasinya malah di Belanda. Belanda. Kita tuh Oh. banyak naskah-naskah literatur kita yang di Belanda tuh banyak banget. Nah, kalau melihat sebenarnya kan kalau kita ngomong soal kebudayaan ya, Iya. kebudayaan kita terutama di Jawa itu kan sudah banyak banget, tetapi yang di tempat kita sendiri kan malah nggak ada. Banyak kan di bawah Belanda itu apa Iya. karena dampak dulu ketika penjajahan itu ya? Iya Mas, kalau yang literaturnya memang seperti itu. Karena dulu kan kita kita dijajah gitu ya. Makanya banyak hal yang dibawa ke sana. Banyak banget Mas. Tapi alhamdulillah beberapa yang teman-teman kalau pengen tahu itu bisa cek di kalau kita Keraton Surakarta, Puromangkunegaran, Oke. terus ada Museum Radio Pustaka. Terus kalau di Jogja itu ada Museum Sono Budoyo, Oke. sama Keraton Yogya, Puro Pakualaman, dan kalau yang paling banyak itu di Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Itu banyak Nasional. banget, Mas. Bisa dicek teman-teman. Oke. Kalau kita ngomong soal anak-anak sekarang, Ya. anak-anak yang sering datang ke tempatnya Mas ya, itu biasanya mereka durasinya berapa lama Mas di situ Mas? Apakah Ya. ketika mereka libur, mereka Ya. main, atau ketika mereka pulang sekolah daripada mereka kemana-mana hanya mainan gadget, Ya. mereka ke situ gitu atau gimana Ya. biasanya? Betul. Kalau untuk durasi adik-adik main itu sebenarnya kita selalu mencoba untuk membuat kegiatan Mas. Oke. Biasanya itu setiap minggu. Entah itu Hmm. kegiatannya belajar bareng, entah bikin keterampilan apa. Karena adik-adik di kami nih ya, aku nggak tahu kalau di luar ya Mas, itu memang kecenderungannya harus ada kegiatan dulu baru mereka tuh mau datang. Mungkin oke. makanya kita gitu ya sebagai orang yang aware itu memang harus selalu berinisiasi, berkreasi. Opo yo, sang bariki ada kegiatan apa yang bisa anak-anak tuh tambah pintar gitu Mas. Oke. Kita selalu mencoba untuk tiap minggu Mas. Oke. Kalau kegiatan yang Ya. selama ini yang pernah dilakukan Mas dengan tim, dengan komunitas apa saja Mas? Nah untuk kegiatan tuh alhamdulillah sudah banyak Mas. Dari tahun 2019 kita tuh sebenarnya ada program inti. Yang pertama tuh kita ada program kesetaraan Mas, paket C. Oh. Jadi kita tuh juga mengadakan itu. Jadi teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk Iya. sekolah di formal tuh bisa ikut kami paket C. Kita 3 tahun juga sih teman-teman. Cuman untuk pembelajarannya tidak sesulit yang formal. formal. Ya, Belajar di seperti tempat itu. yang tadi berarti Belajar kalau di gitu tempat tuh. tadi juga kita online juga Mas, hybrid. Oke. Jadi yang offline ada online juga. Ada offline, Karena kan online. kebanyakan merantau. Tapi Iya. mereka tetap pengen punya ijazah. Oh, berarti untuk yang menjadi peserta itu nggak harus yang dari sekitar Nggak orang kiri ya? harus. Ada yang dari mana ya? Dari beda. Tapi kebanyakan memang daerah timuran Mas. Yang Maksudnya merantau nanti gitu kan? Yang merantau, daerah timuran Hmm. tapi merantau. Mereka merantau ke Jakarta juga apa-apa. Yang penting kamu ikut kelas online. Nanti kamu bisa ngerjain tugas secara online dan sebagainya. Oh. Yang penting konsisten sampai 3 tahun nanti. Dan itu gratis Mas, nggak bayar. Oh. Gratis nggak bayar. Kemarin dan dari usianya juga random Mas. Ada yang Hmm. masih remaja, ada yang 20-an nanggung, ada yang sudah 40, gitu-gitu banyak. Jadi kita Oke. belajarnya sama orang dengan usia range-nya Oke. luar biasa. Banyak ya, saya Banyak, tinggi ya. ya space-nya. Tinggi. Soal ngomong bayar-membayar, kalau Ya. misalnya nih, karena kan gini, kalau buku itu kan pasti ada perawatannya juga Ya, Mas. betul, Mas. Jadi mulai dari misalnya bersihkan dan lain sebagainya. Dan untuk perawatan itu biasanya dapat dana dari mana Mas? Nah, Atau hanya tetap kumpulan sendiri dengan iuran gitu atau gimana? jadi kita tuh kan volunteer ya Mas. Iya, Kita nggak betul. pernah kalau kasarannya juga volunteer namanya Iya, volunteer betul. gitu. Cuman untuk kemudian kita kalau pengen bikin kegiatan apa yuk cah gawe kegiatan apa, kayak kemarin kita mencoba mengupload proposal Mas, ada kayak pengumuman dari Badan Bahasa Kementerian itu ada pendanaan Iya. pernah sih 50 juta tahun kemarin. Itu kita nyoba, ayo guys jajal melu sama. Alhamdulillah lolos gitu Mas. Kemarin kita kegiatan selama 3 bulan full pendanaan dari Badan Bahasa. Saya makili dalam Pasinon Wirawiri ke Jakarta untuk ada kegiatan itu Mas. Kayak gitu sih kita ya tadi Mas obah ada kegiatan apa yang pengumuman dari Kementerian Balai Pelestarian apa bla 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 ikut. Ayo siapa tahu nanti bisa support untuk kegiatan kita. Nanti kan istilahnya bisa bantu-bantu jajannya teman-teman lah gitu. Nah dari situ. Berarti ketika misalnya ada anak mau pinjam buku, ada orang misalnya dewasa mau pinjam buku, berarti nggak ditarik biaya ya Mas? Nggak ada Mas. Oh.
mumpung nggak ditarik biaya aja, kadang ada yang nggak banyak datang, apalagi biaya Mas. Oke. PR banget itu. Terus kalau menurut Mas sendiri, sekarang ini kan di era teknologi ya, kan pasti buku-buku itu juga ada e-booknya. Ya. Nah, ke depan apakah juga tidak hanya bersifat fisik, tapi juga sifatnya misalnya kayak digital gitu atau gimana? Ya. Sebenarnya kita tuh nggak ini ya Mas, nggak menutup diri terkait kemajuan zaman. Cuman menurut aku untuk buku itu, untuk mungkin anak ya Mas, anak itu kan memang aku tuh baca bahwa lebih baik buku fisik dulu. Karena kalau misalkan gadget kayak gini, mereka tuh akan terganggu fokusnya gitu Mas, entah karena kalau nggak didampingi terutama Mas, didampingi belajar nanti keluar notif apa, mereka nggak jadi belajar. Oh iya, gitu. Makanya fokusnya kita buku dulu, karena buku itu kan menstimulasi banyak hal, sensoriknya, motorik anak-anak juga, fokusnya mereka lebih fokus dan lain sebagainya. Oke, sekarang impiannya Mas Restu melihat dengan komunitas ya terkait dengan dalam Pasinaunan ini 10 tahun atau 15 tahun ke depan tuh pengennya seperti apa sih gitu? Ya, untuk harapan sendiri tentunya kita nggak muluk-muluk Mas, pengen tetap konsisten untuk menyuarakan literasi ini di masyarakat. Karena kalau nggak kita siapa lagi? Nah ini PR-nya kita bareng-bareng, dan aku berharap teman-teman semuanya yang melihat video ini, ayo bareng-bareng kita mengusahakan hal yang sama, karena kalau kita pengen 2045 apa itu Mas, Indonesia Mas ya Mas, itu kan harus dimulai dari sekarang. Jadi kalau kita nggak aware sama keluarga kita nggak aware sama masyarakat di sekitar ini, yang mau mengupayakan siapa? Kalau kita nunggu pemerintah, kelamaan, harus bareng-bareng gitu, harus bareng-bareng, harus kita semua harus gerak bareng. Ya mulai dari apapun ya Mas, maksudnya nggak cuma pendidikan, nggak cuma literasi, ya semua. Oh iya, karena teman-teman literasi ini mungkin yang harus digarisbawahi. Literasi itu nggak cuma baca, baca tulis, itu nggak cuma itu, ada banyak finansial, numerasi, kebudayaan, ada juga apa lagi ya, banyak lah. Pokoknya yang terkait pemahaman kita dalam mendapatkan informasi, lalu yang terpenting itu dipraktekkan Mas, literasi seperti itu. Semua orang bisa bersama-sama mengupayakan hal tersebut. Nanti kita juga semoga ada kolaborasi lagi dengan berbagai pihak. Salah satunya hari ini sama teman-teman Regarsport, terima kasih. Karena kalau nggak kayak gini kadang juga nggak ke-blow up ya Mas. Maksudnya apa sih literasi suatu sing apa sih gak ketok. Pokoknya siapa tahu juga nanti ke depannya di tempat-tempat lain ada taman baca yang muncul Mas. Bisa menimbulkan ide yang lain untuk bisa ikuti cara yang sama. Karena PR-nya memang di kita tuh akses bacaan. Oke, pesan-pesan terakhir nih, pesan-pesan buat generasi muda, buat anak-anak, atau bukan juga bahkan buat orang tua, siswa atau siswa murid, mungkin terkait dengan literasi, terkait dengan baca dan lain sebagainya, bisa disampaikan ke Sobat Culik semuanya. Monggo silakan. Teman-teman, pesanku buat teman-teman semuanya, baik itu yang adik-adik sampai dewasa ya, mari kita lebih aware terkait baca. Entah itu teman-teman nyamannya baca apa ya, boleh baca buku, entah itu baca informasi apapun, baca jurnal itu nggak apa-apa, akademik dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama belajar, karena tentu belajar itu nggak terbatas di sekolah, kita selesai SMA ataupun kita selesai kuliah, tapi kan belajar itu ada orang bilang pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita sampai tua pun belajar, seumur hidup kita belajar terus. Saya saat ini juga belajar sama Mas Yap, saya belajar sama teman-teman di Culik semuanya. Nah, banyak hal yang kemudian harus kita upayakan bersama-sama ya teman-teman. Nanti mohon kerjasamanya. Oke, itu ya teman-teman Sobat Culik semuanya, mulai aware terkait dengan literasi, terkait dengan membaca, terkait dengan lihat sekelilingnya lah sebenarnya butuh apa sih gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar fokus ke kita, tapi lihat sekelilingnya gitu, bisa bantu apa gitu ya. Contohnya seperti Mas Restu tadi. Mas Restu ini ada kenang-kenangan dari kami, Mas. Itu jersey Regarsport, tapi untuk yang pola yang terbaru ya, jadi ada retro, ini nanti bisa dipakai gitu. Terima kasih sekali sudah masuk ke Culik gitu. Terima kasih teman-teman. Oke, buat Sobat Culik semuanya, wah keren banget ya, kita membahas banyak hal banget, dan harapan dari saya ini bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Dan silahkan cek di kebutuhan di daerah Anda apa, dan bisa kita berguna buat lebih banyak orang begitu. Oke, itu pesan dari Mas Yap. Jangan lupa untuk like, subscribe, juga komen ya. Oke, dadah.
Tokoh inspiratif dari Nusantara, mobil melaju cerita pun dimulai. Roda